Kemudian sebelum memulai kegiatan kita pada siang hari ini, kita akan memulainya dengan doa. Silakan salah satu dari anak ibu untuk memimpin kita di dalam doa. Amin. Terima kasih. Oke, sekali lagi buku pertanyaan. Apakah sudah siap untuk belajar? Ya. Semangat? Semangat. Sudah makan? Sudah. Harus semangat, anak-anak kita harus semangat, karena dengan semangat kita yang ada, kita akan dapat menerima pelajaran dengan baik. Untuk pelajaran yang akan kita bahas bersama pada siang hari ini tentu saja memiliki manfaat yang sangat besar. Salah satunya pada masa sekarang masih ada kekeliruan tentang konsep gereja itu sendiri, ya, di mana ada yang mengatakan bahwa gereja itu lebih kepada bangunannya, lebih kepada gedungnya yang mewah, sehingga itu dikatakan sebagai gereja. Nah, materi hari ini akan membahas tentang konsep arti atau makna gereja yang sebenarnya, sehingga kita tidak memiliki tidak miskonsepsi lagi ya tentang makna dari gereja itu yang sebenarnya, yaitu ya manfaatnya. Nah, untuk materi kita pada siang hari ini di semester ganjil, yaitu gereja sebagai umat Allah yang baru. Untuk materi belajar, LKPD, sumber belajar, dan lain sebagainya sudah Ibu kirim ke Classroom kemarin, Pak ya? Sudah kalian cek? Sudah ya? Untuk kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, Ibu akan menjelaskan sedikit di sini. Kompetensi dasarnya 1.1 menghayati karya Allah dalam pertumbuhan gereja. 2.1 menunjukkan sikap menghargai karya Allah dalam pertumbuhan gereja. 3.1 memahami karya Allah dalam pertumbuhan gereja. 4.1 menelaah karya Allah dalam pertumbuhan gereja.
Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, berdoa mensyukuri karya Allah dalam kehidupan gereja, aktif kerjasama dalam kelompok dan sopan santun dalam berkomunikasi, menjelaskan makna gereja, gedung atau orangnya, menjelaskan sejarah terbentuknya gereja perdana menurut Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 47, menjelaskan perjanjian Allah dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, menunjukkan pergumulan yang dialami gereja pada masa lampau dan masa kini. Kemudian yang terakhir, membuat tulisan tentang pertumbuhan gereja pada salah satu gereja di kota Banjarmasin. Nah, untuk memulai aktivitas kita pada siang hari ini, Ibu akan menayangkan video untuk kita. Sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Oke, setelah kita menonton video tadi, video yang kita tonton bersama itu erat kaitannya atau hubungannya dengan materi kita pada siang hari ini tentang gereja sebagai umat Allah yang baru. Ada beberapa pertanyaan di situ. Gereja itu apa? Yang kedua, bagaimana sejarah terbentuknya gereja perdana? Apa makna perjanjian Allah dengan umat Israel? Apa pergumulan gereja masa lalu dan saat ini? Dan bagaimana pertumbuhan gereja di tempatmu? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan kita diskusikan di dalam kelompok, ya. Nah, sekarang untuk aktivitas kita masuk ke dalam kelompoknya masing-masing. Kita akan belajar bersama untuk mendalami beberapa pertanyaan yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, dalam proses mengerjakannya, silakan anak Ibu mencari dari berbagai sumber. Bisa ya, baik dari bahan ajar yang sudah Ibu kirimkan ke kelas kemarin, melalui video dan melalui dari sumber internet. Bebas ya kita mencarinya ya. Silakan anak-anak Ibu untuk masuk ke dalam kelompoknya masing-masing yang sudah Ibu bagikan kemarin, yang sudah kita sepakati bersama kemarin di WA group ya. Silakan. Tugas yang kalian kerjakan. Tugas untuk kelompok 1, kerjakan tugas tujuan 1 pada LKPD. Kelompok 2, kerjakan tugas tujuan 2 pada LKPD. Dan kelompok 3, kerjakan tugas tujuan 3 pada LKPD. Ada pertanyaan terkait tugas kita pada siang hari ini, nak? Tidak ada? Silakan untuk berdiskusi.
nggak kasih tahu lagi siapa kelompok yang tidak mengerjakan. Paham kan? Ya. Temanya bukan tidak ada. Semangat. Satu orang aja. Ya, satu orang aja. Cuma 4 orang ini kan harus berdiskusi ya, nanti ya. Jangan diserahkan ke 1 orang aja, semuanya harus berdiskusi. Maksimal berjalan 6 hari dari sekarang. Hari Jumat yang materi baru lagi. Tidak ada, jelas ya? Semangat kan? Ini kan kalian minta ini mengumpulkan data. Jadi kalian sudah datang ke gereja, bisa komunikasikan dengan bebas. Nah, jumlah warga jemaatnya bertambah, gerejanya makin bagus, ruangan gerejanya makin baik, kualitas jemaatnya makin baik, kemungkinannya, persetujuannya. Nah, setelah itu baru kalian buat laporannya. Nah, kali ini kan ada ini laporannya, formatnya dari judul, pendahuluan, pembahasan dan analisis. Yang terakhir adalah penutup. Jadi langsung dibuat aja. Yang penting kalian datanya sudah kalian peroleh. Bisa aja langsung diketik kayak di Word kan, bisa langsung diketik atau dengan HP juga bisa. Kalau sudah kan langsung dikirim ke Classroom. Atau misalnya jawaban kalian kan berbagi, bisa kalau mau ditulis 1 orang yang menulisnya kayak sekretarisnya tuh. Nah, jadi kalau sudah selesai kan dipotongkan di Classroom gitu aja. Tapi kalau mau di handphone bebas aja, mau jawabnya gimana bebas. Kalau ketiknya bisa PDF. Iya, boleh, mau Word boleh, PDF boleh, bebas. Ya, sama. Aku jawab ini lah. Tulis bahwa jawaban nomor 1. Udah cukup? Oh. Pertanyaan untuk kelompok 2 atau jawaban dari kelompok 2? Oh, ini tulisan pemikiran pertanyaan. Oh, ya. Ini cara jawabannya tahu. Jadi kelompok 1 sudah selesai diskusinya.
salah satu gereja di kota Banjarmasin melaksanakan persidangan jemaat. Kegiatan tersebut merupakan suatu pengambilan keputusan tertinggi di tingkat jemaat yang melibatkan seluruh warga jemaat yang sudah sipil. Berdasarkan informasi di atas, gereja digambarkan sebagai Opsi C. Institusi. 2. Pengurus Gereja Betani Indonesia Kabupaten Kapuas menyalurkan bantuan paket sembako kepada warga kurang mampu, terutama yang terdampak ekonomi akibat pandemi virus corona atau COVID-19. Pemberian bantuan itu sebagai bentuk kepedulian halaman jemaat Gereja Betani Indonesia Kapuas yang prihatin dan ikut serta membantu pemerintah daerah dalam menanggulanginya. Kondisi sosial dalam teks di atas menggambarkan tentang apa, mengapa saudara berpendapat demikian? Tentang kepedulian terhadap sesama, karena mereka memberikan bantuan berupa paket sembako kepada orang yang kurang mampu maupun orang yang terkena dampak COVID-19. 3. Dalam perkembangannya menganut gerakan yang membentuk organisasi tersendiri. Pada tahun 1900, salah seorang tokoh gerakan tokoh ajaran yang kemudian hari menjadi ciri gerakan Pentakosta pada umumnya, yaitu tekanan pada eskatologi, pada baptisan dengan roh, dan pada karunia-karunia roh, khususnya karunia lidah sebagai tanda seseorang telah menerima baptisan roh. Aliran Pentakosta memiliki ajaran utama sebagai berikut kecuali Opsi A. Baptisan selam. 4. Perkabaran Injil pertama ke daerah Karo merupakan jelmahan tangan Tuhan untuk menyampaikan berita keselamatan kepada masyarakat Karo. Perkabaran Injil periode pertama ini diterima masyarakat Karo dengan permusuhan. Orang Karo menunjukkan perlawanannya dengan membakar gudang-gudang tempat penyimpanan tembakau pada malam hari, merusak tanaman tembakau, dan bahkan mengancam jiwa para pengusaha. Dari JT Reimer, Kepala Administrasi Dewi berpendapat bahwa jalan satu-satunya untuk mengamankan perkebunan mereka adalah dengan melembutkan hati orang Karo dengan cara pemberitaan Injil. Berdasarkan cerita di atas, sosok NNBT Reimer dapat digambarkan sebagai seorang Opsi D. Misionaris. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2 dan 3? pertanyaan nomor 1, apa makna gereja? Dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Portugis yaitu gereja, dibaca igreja. Kapan Pentakostalisme modern sesungguhnya dimulai? Pentakolisme modern sesungguhnya dimulai sekitar tahun 1901. Selanjutnya, Bantuan seperti apa yang diberikan kepada warga yang kurang mampu? Memberikan paket sembako. Apa itu Pentakosta? Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus. oke, sekian dari jawaban kami. Apakah ada lagi pertanyaan? Ya, tidak. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 1. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan jawaban kami. Tujuan 3. Pengurus GKI Yasmin Bona Singgalinggi menilai opsi relokasi gereja atau hibah lahan yang diberikan pemerintah Kota Bogor akan menjadi konflik melalui relokasi justru menunjukkan adanya segregasi dalam masyarakat. Kasus penyegelan tempat ibadah jemaat GKI Yasmin terjadi sejak belasan tahun silam. Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Bandung dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara PT TUN memenangkan pihak GKI Yasmin dalam sengketa tersebut, bahwa izin mendirikan bangunan atau IMB milik GKI Yasmin sah melalui keputusan nomor 127 PT TUN 2009 tanggal 9 Desember 2010. Alasan Diani tidak mau mematuhi putusan MK tersebut karena adanya dugaan pemalsuan tanda tangan terkait permohonan IMB.
Menurut Bona, tidak menutup kemungkinan opsi tersebut akan menjadi rujukan bagi kepala daerah dalam menyelesaikan konflik serupa. Pertanyaannya, refleksikan berita di atas. Seandainya saudara berada pada pihak gereja, Yasmin, keputusan apa yang harus saudara ambil atau prioritaskan dalam menyikapi relokasi atau pemindahan lokasi gereja dari pemerintah kota Bogor? Mengapa saudara berpendapat demikian? Akan menempuh jalur hukum untuk menuntut hak sebagai warga negara untuk beribadah menurut agama dan keyakinan masing-masing. Karena regulasi bukan merupakan solusi ideal dan sisi penegakan hukum, dan ini bisa berdampak negatif ke depan ke kasus-kasus kebebasan beragama lainnya karena keputusan hukum diabaikan. Membela, karena kita juga punya hak untuk menolak tawaran pindah tempat tersebut. Alasannya berpegang pada Mahkamah Agung yang memutuskan tindakan wali kota untuk menyegel gereja Yasmin. Apakah ada pertanyaan? Apa dampak negatif terciptanya eksklusivisme kesukuan di gereja-gereja? Dapat menimbulkan rasa sombong dan cepat puas. Satu cara hidup yang sangat menarik yang diperkenalkan oleh gereja perdana adalah: 1. Mengumpulkan dan membagikan harta miliknya. 2. Berkumpul dan berdoa bersama. Apa pendapatmu tentang kasus GKI Yasmin? Karena relokasi bukan merupakan solusi ideal dan STST penegakan hukum, dan ini bisa berdampak negatif ke depan ke kasus-kasus kebebasan beragama lainnya karena kita juga punya hak untuk menolak tawaran pindah tempat tersebut. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Aplaus dulu nah kita. Oke, sekarang Ibu persilahkan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Diskusikan dengan teman kelompokmu apa yang dimaksud dengan gereja sebagai umat Allah yang baru. Carilah sumber-sumber untuk itu dari berbagai sumber kecuali Wikipedia. Tidak diizinkan jika sumbernya dari internet, termasuk blogspot yang bukan tulisan ilmiah atau tulisan yang tidak didukung sumber juga tidak diizinkan dari jadi rujukan. Kemudian jelaskan pandanganmu sendiri tentang gereja sebagai umat Allah yang baru. Pengertian gereja sebagai umat Allah yang baru menurut sumber bacaan. Pengertian gereja sebagai umat Allah yang baru adalah umat Allah yang hidup dengan hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Gereja seringkali disebut sebagai Israel yang baru. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9-10 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamatnya yang berjanji, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah mengajak kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh kelas latihan sumber dari paket agama halaman 5. Jelaskan pandangan menurut sumber bacaan dan menurut kelompokmu tentang gereja sebagai umat Allah yang baru. Ternyata gereja tidak pertama-tama dibentuk gedungnya. Gereja adalah orangnya. Gereja tanpa orangnya bukanlah gereja. Kata gereja dalam bahasa Indonesia berasal dari sebuah kata dalam bahasa Portugis, yaitu igreja. Kata igreja atau dalam kurung igreja dalam bahasa Portugis ini dekat sekali dengan kata flexia dalam bahasa Spanyol yang mempunyai arti yang sama, yaitu gereja.
pertanyaan, apakah gereja itu berupa gedung atau tempat bersekutu dengan Tuhan? Menurut kelompok kami, gereja itu adalah tempat persekutuan dengan Tuhan. Apa makna gereja? Makna gereja, pengertian gereja sebagai umat Allah yang baru adalah umat Allah yang hidup dengan hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Kapan Pentakostalisme modern sesungguhnya dimulai? Tahun 1901. Itu kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Hasil diskusinya, kerja kelompoknya bisa dikumpulkan untuk ibu supaya ibu segera memberikan nilainya. Terima kasih. Terima kasih. Siap ibu lagi ada Baik, untuk materi atau pelajaran yang sudah kita bahas bersama pada siang hari ini, Ibu akan menarik kesimpulan ya untuk kita bersama. Yang pertama, gereja pertama-tama bukan gedungnya, melainkan kumpulan orang-orangnya, yaitu orang percaya kepada Kristus. Baik itu dari latar belakang yang berbeda dan dipanggil untuk memberitakan kasih Tuhan. Kemudian yang kedua, gereja terbentuk pertama-tama bukan karena pekerjaan manusia, melainkan karena pekerjaan dari Roh Kudus. Gereja dibentuk sebagai umat Allah yang baru, hidup berdasarkan kasih. Kemudian pergumulan yang dialami oleh gereja cenderung bersifat eksklusif kesukuan, ya, tadi disebut dengan gereja suku. Kemudian cenderung pelayan kebenaran, sehingga menghasilkan beragam denominasi gereja. Lalu orang Kristen sering gagal untuk menerapkan teladan Yesus Kristus yang mau menerima orang dari berbagai golongan, orang yang dianggap berdosa dan juga orang cacat. Kemudian solidaritas sosial mulai tergerus akibat sikap materialistik dan individualistik. Ya, itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran kita pada siang hari ini. Kemudian untuk evaluasi kita bersama, Ibu mau bertanya dengan anak-anak Ibu pada saat ini, apakah kalian sudah paham atau belum tentang materi kita yang baru kita bahas bersama? Natali? Saya paham. Silakan. Gereja adalah komunitas terbuka dan inklusif, sehingga yang terpenting dari gereja bukanlah gedung gerejanya, melainkan orangnya. Dengan demikian, sederhana atau mewahnya gedung gereja tidaklah penting. Oke, terima kasih Nabla. Artinya anak-anak Ibu sudah memahami ya, maka materi yang kita bahas pada siang hari ini tentang gereja sebagai umat Allah yang baru. Terima kasih, tepuk tangan bersama untuk kita. Kemudian Ibu mengingatkan kepada anak-anak Ibu untuk mengingatkan dan juga mempraktekkan ya, tentang materi kita, bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan sebagai umat Allah yang baru. Kemudian juga menjadi pribadi yang sopan santun dalam bertutur kata dan juga dalam bersikap di kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu ya. Nah, sekarang kalau semuanya sudah jelas, tidak ada yang ditanyakan, kita akan mengakhiri kegiatan
pembelajaran kita pada siang hari ini dengan doa. Silakan salah satu dari anak-anak ibu untuk memimpin kita di dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kami Tuhan kami sebentar kami di kegiatan kami dan karena Engkau menyertakan kami dalam karena kami sampai waktu. Amin. Terima kasih sahabat untuk doanya. Kemudian ibu ingatkan untuk anak-anak ibu semua jangan lupa untuk mengerjakan tugas pekerjaan rumahnya ya, tetap dikerjakan secara berkelompok yaitu tujuan 4 pada LKPD. Bisa dicek nanti di Classroom. Waktunya ibu berikan selama satu minggu ya. Untuk materi selanjutnya pada pertemuan kita berikut kita akan membahas materi baru judulnya Gereja yang Bergumul di Dunia. Demikian yang dapat ibu sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang. Shalom.